Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rizal SPI MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Terapan untuk Pertanian dan Sumber Daya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas paralel 2 akan mempresentasikan terkait matriks kesesuaian video dengan lingkup ilmu ekonomi, sumber daya, dan lingkungan dengan tema peternakan. Pada video pertama, kami mengambil judul yaitu pengolahan limbah ternak. Video ini berisi materi tentang sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan, yaitu terkait ekonomi energi dan ekonomi lingkungan. Pemanfaatan biogas di Indonesia sebagai sumber energi terbarukan sangat memungkinkan diterapkan di masyarakat, terutama dalam alternatif bahan bakar minyak. Potensi penggunaannya akan terus meningkat karena teknologi proses dan peralatannya masih dapat dikembangkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat ini, di negara berkembang, biogas merupakan suatu hasil samping dari pengolahan limbah peternakan yang membawa keuntungan baik secara lingkungan, sosial, maupun finansial. Pada video kedua, kami mengambil judul yaitu Mencemari Lingkungan Peternakan Ayam di Segel. Video ini berisi materi tentang eksternalitas negatif dari peternakan ayam. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan, yaitu berkaitan dengan ekonomi lingkungan terkait eksternalitas. Sebuah peternakan ayam mencemari lingkungan dan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Salah satu dampak yang dihasilkan yaitu polusi udara, berupa bau dari peternakan yang kotor. Peternakan ini pun memiliki permasalahan terkait izin membuka usaha yang mengakibatkan penutupan sementara unit usaha. Selanjutnya, pada video ketiga, kami mengambil judul yaitu Perbaiki Kualitas Susu, Peternak Butuh Modal dan Teknologi Baru. Video ini berisi materi tentang kebijakan dan daya saing produk susu sapi lokal. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan, yaitu terkait ekonomi pertanian, khususnya kebijakan perdagangan dan daya saing susu sapi lokal. Kebijakan liberalisasi perdagangan susu di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1998, yaitu dengan dihapusnya pembatasan jumlah impor bagi industri pengolahan susu. Pada tahun 2024, impor susu Indonesia mencapai 257.000 ton. Hal ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal ini juga berdampak negatif terhadap peternak susu domestik yang disebabkan tidak adanya proteksi pemerintah dan lemahnya posisi tawar peternak. Selain itu, harga susu domestik yang rendah dan biaya produksi yang tinggi membuat peternak kesulitan bersaing dengan produk-produk impor. Selanjutnya, pada video keempat, kami mengambil judul yaitu How Milk Production Contributes to Climate Change. Video ini berisi materi terkait kontribusi peternakan produksi daging terhadap perubahan iklim. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan, yaitu di ekonomi lingkungan terkait faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Proses produksi daging hingga ke produk olahan ternak menyumbang 15% emisi gas rumah kaca dan hal itu melebihi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan. Sebanyak 40% lahan dialihfungsikan menjadi hutan untuk hewan ternak sehingga memicu deforestasi seperti pada hutan hujan Amazon. Distribusi pakan ternak, produksi ternak, hingga menghasilkan produk-produk olahan hasil peternakan membutuhkan bahan bakar fosil yang melepaskan gas karbon dioksida ke atmosfer. Perlu diketahui, kotoran babi 10 kali lebih banyak daripada manusia. Hal itu menghasilkan gas metana dan dinitrooksigen sebagai sumber emisi gas rumah kaca. Terakhir, pada video kali ini mengambil judul yaitu Peternak Ayam RI Tangkap Peluang Ekspor ke Singapura. Video ini berisi materi tentang kebijakan harga pokok produksi dan peluang ekspor. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ESL yaitu terkait ekonomi produksi dan perdagangan pertanian. Penentuan estimasi harga pokok produksi bergantung pada pengalokasian biaya. Produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam membuat suatu produk, tentunya ketiga biaya harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi, sifat, dan perilakunya. Usaha peternakan di berbagai negara sudah mengarah ke industri sehingga usaha peternakan harus mampu bersaing agar tetap bertahan. Di Indonesia terdapat peternakan yang telah dilakukan dalam skala industri, namun masih banyak juga dijumpai peternakan subsisten. Adanya kebijakan yang mendukung dan produksi yang cukup, Indonesia dapat berpotensi dalam pasar ekspor. Faktor kondisi mengacu pada input yang digunakan oleh industri unggas untuk menghasilkan produk berdaya saing. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan dalam berdiskusi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.